Bawaslu Batang melakukan pengawasan pendaftaran verifikasi partai politik bahwa penanggung jawab pendaftaran verifikasi partai politik adalah Divisi Penyelesaian Sengketa. Dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, KPU Kabupaten Batang setidaknya telah 2 kali melakukan kegiatan. Kami informasikan bahwa KPU RI sudah menerbitkan PKPU nomor 4, juga ada pedoman teknis nomor 259 dan nomor 260 terkait dengan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik. Genderang peluncuran tahapan pemilu 2024 telah dibunyikan pada 14 Juni 2022. Artinya, 20 bulan mendatang sejak itu, bangsa Indonesia secara serentak akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 telah diumumkan pada Jumat 29 Juli 2022. Pada hari ini 29 Juli 2022, KPU melaksanakan kegiatan mengumumkan pendaftaran partai politik bakal calon peserta pemilu 2024. Tahapan ini berlangsung pada 1 hingga 14 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu 2024 serta PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. PKPU nomor 4 tahun 2022 adalah PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan penerimaan pendaftaran partai politik, pelaksanaan verifikasi partai politik. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan juga penetapan partai politik. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu telah memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis pengawasan, yaitu Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena masih diberlakukan beberapa penyesuaian dengan kebutuhan hukum pengawasan pemilu, Bawaslu menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan tahapan, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Surat edaran ini menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman teknis bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, serta jajaran pengawasan pemilu dalam melakukan pengawasan. Assalamualaikum. Sesuai dengan SE 19 tahun 2022, kami Bawaslu Batang melakukan pengawasan pendaftaran verifikasi partai politik
dalam pemilu di 2024 ini. Yang pertama adalah kita membentuk tim pengawasan, dan pada saat ini kami melalui arahan dari Bawaslu RI bahwa dalam pengawasan tahapan pendaftaran politik ini, Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai pengawasan dalam rangka penanggung jawab untuk pengawasan tahapan pendaftaran partai politik. Baik, sebagaimana tahapan pemilu pada tahun 2024 ini, sebagaimana SE yang telah disampaikan oleh Bawaslu RI bahwa penanggung jawab pendaftaran dan verifikasi partai politik adalah Divisi Penyelesaian Sengketa. Makanya kami setiap hari untuk datang ke KPU untuk melakukan pengawasan secara langsung di KPU terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini. Di dalam pengawasan ini kami Bawaslu Batang membentuk tim kami melakukan pengawasan melekat ya, karena pendaftaran dari tanggal 1 sampai 14 Agustus 2024 ini dilakukan di KPU, jadi kami setiap hari melakukan pengawasan melekat di kantor KPU. Pengawasan pada tahapan ini terutama ditunjukkan untuk memastikan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Batang melakukan kegiatan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu antara lain dengan mengacu pada alat kerja pengawasan, membentuk tim fasilitasi pengawasan yang struktur, melakukan pencermatan terhadap dokumen persyaratan di Sipol, serta melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU Batang. Setiap hasil pengawasan Bawaslu Batang pada tahapan ini dituangkan dalam Form A atau laporan hasil pengawasan. Kami informasikan bahwa KPU RI sudah menerbitkan PKPU nomor 4, juga ada pedoman teknis nomor 259 dan nomor 260 terkait dengan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Kemudian pada itu menindaklanjuti PKPU 4 dan pedoman teknis tersebut, maka kemudian KPU Kabupaten Batang sejak tanggal 1 Agustus 2022 ini sampai nanti berakhirnya seluruh proses pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual hingga penetapan partai politik, membuka layanan helpdesk pemilu 2024. Sejak tanggal 1 Agustus yang lalu hingga sampai saat ini, hari terakhir pendaftaran partai politik peserta pemilu, yang mana pendaftaran ini dilakukan oleh masing-masing DPP partai politik calon peserta pemilu kepada KPU RI. Di kabupaten kota ada beberapa partai politik yang sudah melakukan konsultasi atau konsultasi kepada KPU Kabupaten Batang. Ada beberapa partai, ada partai yang memiliki kursi di parlemen, juga ada beberapa partai baru. Kemudian juga perlu kita informasikan, selama pelayanan helpdesk yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang ini, juga kita berterima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Batang yang senantiasa melakukan pengawasan melekat ya atas layanan helpdesk yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang kepada partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, KPU Kabupaten Batang setidaknya telah 2 kali melakukan kegiatan. Yang pertama, sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022
Kemudian yang kedua, kita melakukan sosialisasi pedoman teknis nomor 260 terkait pedoman teknis bagi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Selain itu, KPU Kabupaten Batang juga menyiapkan helpdesk ketika nanti ada partai politik yang akan melakukan konsultasi maupun kunjungan terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Dilakukan KPU sama Polri. Terkait teknis itu saya kira nanti dari RI. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Masih. Strategi pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran dan sengketa pemilu terus digencarkan dengan berbagai cara. Surat imbauan dikirimkan kepada para stakeholder, terutama terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu Batang juga membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang ingin melaporkan NIK-nya yang tercantum di Sipol. Meski pemilu telah beberapa kali diselenggarakan, bukan berarti semua berjalan tanpa hadirnya masalah. Sudah didengarai lama bahwa satu masalah yang berpotensi akan muncul adalah pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK oleh partai politik. Benar saja, Bawaslu RI mencatat terdapat 275 NIK penyelenggara pemilu yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol namun tercantum dalam Sipol. Bawaslu Batang juga melakukan pencermatan mandiri. Seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat aktif mengecek NIK-nya masing-masing. Hasilnya, baik di jajaran Bawaslu maupun KPU Batang, tidak terdapat NIK yang terdaftar di Sipol. Masalah lainnya adalah pada akses Sipol. Bawaslu Kabupaten Batang sudah mendapatkan akses Sipol, namun akun Sipol yang dimiliki Bawaslu hanya mencantumkan data-data yang sangat terbatas. Sementara pencermatan keabsahan dokumen parpol membutuhkan akses yang lebih banyak. Belum lagi muncul kendala beratnya beban server sehingga muncul kode bad gateway yang membuat kerja pengawasan semakin terhambat. Apapun masalahnya, KPU akhirnya menuntaskan tugasnya hingga mengumumkan hasil dari 14 hari masa pendaftaran. KPU mengumumkan sebanyak 43 parpol meminta akun Sipol. 40 parpol telah mendaftar, sedangkan 3 parpol tidak mendaftarkan diri. Dokumen dari 24 parpol dinyatakan lengkap dan diterima, dan 16 parpol lainnya dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Saya ulang lagi, kategori pertama adalah partai politik yang mendaftar dan kemudian dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap mulai tanggal 1 Agustus sampai akhir 14 Agustus ada 24 partai politik. Ada partai politik yang mendaftar tapi kemudian ketika dokumen diperiksa itu tidak lengkap mulai dari awal sampai akhir. Jumlahnya ada 16 partai politik. Ada partai politik yang pemegang akun Sipol tapi kemudian sampai dengan batas akhir tidak hadir untuk mendaftarkan diri. Ada 3 partai politik. Karena sudah ada 24 partai politik nasional yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu dan dokumennya lengkap, maka akan segera dilakukan verifikasi administrasi. Bawaslu Batang mengawasi masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dari titik mula pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga di ujung waktu, yaitu tanggal 14 Agustus tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Bawaslu Batang terus siaga dan melakukan pengawasan melekat di KPU Batang. Meski sejatinya seluruh proses pendaftaran terpusat di KPU RI.